डॉक्टरों की रिपोर्ट मिलने के बाद Kami? Kami? Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para sahabat Klik Sinema TV dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua diberi berkat berlimpah. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film India lawas yang mengisahkan tentang seorang gadis muda dari keluarga miskin menikah dengan putra sulung pengusaha kaya. Namun dalam perjalanan waktu, gadis itu diusir dari rumah, bahkan dituduh tak waras lantaran ia mengungkapkan sebuah kasus yang hendak ditutupi oleh keluarga suaminya. Dan seperti apakah kisahnya? Inilah dia alur film Damini. Di awal film diperlihatkan sebuah acara pertunjukan amal yang dibawakan oleh seorang gadis cantik bernama Damini dan rekannya Amir Khan. Di acara pertunjukan tersebut hadir juga Shekhar Gupta, putra sulung seorang pengusaha kaya raya bernama Kedarnath Gupta. Melihat kecantikan dan keindahan tarian Damini membuat Shekhar langsung terpesona, seakan ada getaran cinta pada pandangan pertama. Usai acara, Shekhar menuju ke belakang panggung untuk menemui Damini. Tetapi niatnya terhenti karena di sana terdapat beberapa orang penggemar yang meminta tanda tangan dari Amir Khan. Damini dan Devika kakaknya mengucapkan terima kasih kepada Amir Khan karena telah berkontribusi dalam acara amal tersebut. Sementara Amir Khan turut memuji penampilan Damini yang mampu menghipnotis para penonton. Ketika Damini dan Devika hendak pulang, mereka dihampiri oleh seorang pria yang ingin berbicara dengan Devika. Namun Devika justru menolak dan langsung pergi. Sampai di rumah, mereka dikejutkan dengan begitu banyak orang yang sedang menyaksikan aksi bundir salah satu putri tetangga mereka hanya karena alasan mahar. Atas peristiwa itu, ayah dan ibu Damini memperdebatkan tentang mahar pernikahan kedua putri mereka, dan hal tersebut didengar langsung oleh Damini dan Devika. Di dalam kamar, Devika lalu berterus terang kalau pria yang mereka temui tadi di perjalanan merupakan pacarnya. Mereka telah bersepakat kawin lari ke Mumbai untuk tidak membebankan sang ayah dari mahar pernikahannya. Meskipun Damini sempat tak setuju dengan rencana kakaknya, namun mengingat keluarga mereka bukan dari keluarga kaya dan tak mau ayahnya terbebani, maka Damini hanya bisa merestui niat kakaknya. Esok pagi ketika mengetahui Devika telah kabur dari rumah, ayah sangat marah kepada Damini yang tidak menghentikan niat Devika. Damini yang selalu bersuara melawan ketidakadilan di tengah masyarakat langsung mengingatkan ayahnya bahwa kehormatan keluarga tidak berpatok dari mahar pernikahan, dan ia juga tak ingin kakaknya melakukan aksi bundir seperti gadis tetangga mereka. Di sisi lain, orang tua Shekhar diam-diam menjodohkan Shekhar dengan putri dari Tuan Tolu Bajat yang tidak lain merupakan teman sekaligus mitra kerja perusahaan. Perjodohan itu langsung disetujui kedua belah pihak keluarga meskipun tanpa sepengetahuan Shekhar. Sementara itu, hati dan pikiran Shekhar masih tertuju kepada Damini, si gadis cantik yang mampu meluluhkan hatinya saat pandangan pertama. Karena itu, Shekhar memberanikan diri pergi menemui Damini yang kebetulan saja sedang membeli sayur di depan rumahnya. Ketika sedang ngobrol, datanglah ayah Damini dan Shekhar langsung memperkenalkan diri. Mengetahui kalau Shekhar merupakan putra sulung dari pengusaha ternama, mereka sangat terkejut dan bertanya apa tujuannya. Tanpa basa-basi, Shekhar langsung mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan Damini. मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जी जी। से क्यों करना चाहते हैं शादी? Setelah disetujui, Shekhar kembali ke rumah untuk memberitahu kepada keluarganya. Tentu saja ibu dan paman langsung menolak. Selain karena Damini berasal dari keluarga miskin, tetapi juga karena Shekhar telah dijodohkan dengan putri dari teman ayahnya. Shekhar berusaha menjelaskan bahwa meskipun Damini bukan anak orang kaya, tetapi Damini merupakan gadis berkarakter. Berkat saran dan dukungan dari ayah, mereka pun bersedia pergi ke rumah Damini hanya sekadar melihat Damini secara langsung. Hingga akhirnya kisah cinta pandangan pertama Shekhar direstui dan keluarga langsung menetapkan tanggal pernikahan. Shekhar, congrats. Singkat cerita, setelah pernikahan digelar, Damini disambut dengan baik karena ia merupakan menantu tertua di keluarga Gupta.
Bahkan ibu Sekar memberikan kalung emas pusaka keluarga kepada Damini. Sementara itu Tuan Tolu Bajat yang pada awalnya ingin menikahkan putrinya dengan Sekar sangat kecewa, lalu memutuskan hubungan kerjasama dan berjanji akan membuat perhitungan dengannya. Sementara itu Damini yang kini tinggal bersama keluarga besar Gupta berteman dengan seorang pembantu bernama Urmi. Damini sangat menyayangi Urmi dan tidak sekalipun menganggapnya sebagai pembantu. Di suatu kesempatan perusahaan milik keluarga Gupta mengalami kerugian besar dan Damini yang mengetahui itu justru menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan ia merasa tidak layak berada dalam lingkaran keluarga besar Gupta. Sehingga Damini meminta Sekar agar mereka bisa tinggal sendirian. Namun Sekar menolak karena Damini merupakan menantu tertua keluarganya. Sekar juga berjanji akan membuat Damini bahagia dan merasa nyaman tinggal bersama keluarganya. Seiring berjalannya waktu, ketika perayaan Holi tiba, keluarga Gupta merayakannya dengan sangat meriah. Di tengah perayaan itu, Damini sangat terkejut melihat Urmi dibawa oleh adiknya Sekar bernama Rakes dan teman-temannya. Lantas Damini berusaha menghentikan mereka, namun ia didorong dan pintu ditutup. Damini langsung berlari memanggil Sekar yang pada saat itu sedang berlari untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Seketika itu juga mereka langsung menuju ke sana. Akan tetapi sudah terlambat karena Urmi telah diperkaos oleh Rakes dan teman-temannya. Itu, Damai? Damai? Sekar yang marah atas apa yang ia lihat memukul adiknya tanpa ampun. Begitu juga dengan Tuan Gupta, ia langsung menampar Rakes. Di sisi lain, teman-teman Rakes justru membawa Urmi dengan mobil dan membuangnya di pinggir jalan. Esok hari ketika Damini sadar dari pingsannya, ia langsung menanyakan keberadaan Urmi. Sekar yang tak tahu harus berkata apa justru terkejut saat seorang pembantu mengatakan bahwa polisi sedang menunggunya di ruang tamu. Sebelum pergi, Sekar meminta Damini untuk mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang kasus yang dialami Urmi. Sementara di ruang tamu, keluarga Gupta yang telah bersekongkol menutupi kasus ini terlibat perdebatan dengan polisi. Tuan Gupta bersikeras kalau anaknya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi si polisi yang sudah menggali keterangan dari Urmi tidak percaya, sembari meminta memanggil Damini karena menurut pengakuan Urmi, Daminilah saksi utamanya. Mendengar itu, Sekar langsung marah dan meminta polisi berhati-hati. Sementara itu, Damini yang telah dibujuk oleh Sekar dan ibu mertuanya tak mampu berbuat banyak. Sambil berlinang air mata, Damini terpaksa berbohong. मेरे पति ने आपसे कहा होगा मुझे कुछ नहीं पता. Kemudian terjadilah perdebatan antara Damini dan Sekar, di mana Sekar yang menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya tetap meminta Damini berbohong. Sedangkan Damini hanya ingin Urmi bisa mendapatkan keadilan, sembari meminta agar ia diperbolehkan menjenguk Urmi di rumah sakit. Akan tetapi Sekar menolaknya. Ketika kasus ini didengar oleh Tuan Tolu Bajat, ia mendesak kepolisian untuk meningkatkan kasus tersebut agar mencoreng citra keluarga Gupta. Di sisi lain, Damini diliputi perasaan bersalah atas kebohongannya. Bayangan akan kesengsaraan hidup Urmi turut dirasakan oleh Damini, sehingga ia meminta tolong Sekar mendukungnya dalam pengungkapan kasus tersebut. Sejenak Sekar merasa bimbang antara membantu Damini atau menjaga nama baik keluarganya. 4 hari telah berlalu, seluruh keluarga Gupta terus berusaha agar kasus tersebut segera ditutup. Namun kendalanya ada dalam diri Damini, sehingga mereka berencana melakukan sesuatu hal kepada Damini. Di hari itu, ketika Damini mengantar Sekar ke bandara, ia tiba-tiba dihampiri polisi yang sama. Polisi itu menunjukkan beberapa lembar foto kondisi Urmi saat ini yang membuat Damini semakin tak tega. Namun tiba-tiba saja Sekar datang dan langsung memukul polisi tersebut. Atas kejadian itu, Sekar membatalkan perjalanan bisnisnya ke New Delhi untuk sementara waktu, sambil meminta Damini ikut pergi bersamanya esok hari. Namun ketika Damini menolak permintaannya, Sekar sangat marah. Ia merasa Damini tak bisa diajak berunding karena ayahnya bersedia membayar berapapun kepada keluarga Urmi agar kasus ini ditutup. Sontak saja Damini dengan tegas menentang, yang membuat Sekar tak kuasa menahan emosi dan tiba-tiba kemudian berangkatlah Sekar ke New Delhi. Di saat yang bersamaan, Damini ke rumah sakit untuk bertemu dengan Urmi. Melihat kondisi Urmi yang sangat memprihatinkan, Damini semakin merasa bersalah.
Apalagi dengan nada memohon, Urmi meminta Damini menolongnya. Damini yang sudah muak dengan perlakuan keluarga Gupta akhirnya diam-diam ke kantor polisi lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan ia juga berjanji akan bersaksi di persidangan jika diminta. Atas pernyataan Damini, polisi akhirnya menangkap Rakesh. Melihat itu, Ibu Sekar menjadi marah karena mengetahui kalau Damini lah yang telah memberitahukan kebenaran kepada polisi. Alhasil, ia pun langsung diusir dari rumah mereka. Sampai di rumahnya, Damini justru dimarahi sang ayah. Namun Damini menjelaskan bahwa jika kejadian ini terjadi pada dirinya, pasti ayah juga akan menuntut keadilan seperti yang ia lakukan saat ini kepada Urmi. Apa yang dikatakan Damini membuat ayah dan ibu menjadi sangat terharu, karena Damini rela mengorbankan kebahagiaan keluarga barunya demi harkat dan martabat seorang wanita. Kini kasus tersebut akhirnya dibawa ke meja pengadilan. Sementara Tuan Gupta membayar seorang pengacara terkenal bernama Indrajit untuk membela kasus yang dialami putranya. Ia sangat yakin Indrajit mampu membuktikan Rakesh tidak bersalah sehingga dinyatakan bebas dari hukuman. Damini yang pada waktu itu mengunjungi Urmi di rumah sakit sangat kecewa dengan perlakuan beberapa wartawan yang mencerca begitu banyak pertanyaan kepada Urmi. Lantas ia langsung memeluk Urmi dan mengusir mereka pergi. Sementara Sekar yang telah pulang dari New Delhi sangat marah karena keluarga merahasiakan tentang kepergian Damini dan juga adiknya yang kini ditahan di kantor polisi. Sekar berjanji akan menemui Damini dan membawa Damini pulang. Tentu saja membuat ibunya menjadi marah. Di sisi lain terlihat Damini berkunjung ke rumah Devika, kakaknya. Di sana Damini mendengar curhatan kakaknya soal keluarga mereka yang tidak harmonis karena masalah keuangan, di mana suami Devika yang merupakan seorang pemabuk selalu bersikap kasar terhadap Devika. Tak lama berselang datanglah Rakesh ke rumah Devika untuk menemui Damini. Ternyata kedatangan Sekar hanya untuk memarahi Damini, karena dengan laporan Damini kasus tersebut akan disidangkan dan ia seakan dikucilkan dalam keluarganya. Sekar meminta Damini menarik kembali pernyataan ke pihak polisi sembari mengajak Damini pulang. Namun karena Damini tetap menolak membuat Sekar semakin stres lalu pergi meninggalkan Damini. Singkat cerita, sidang tahap pertama kasus Urmi pun digelar. Di sana Damini dimintai keterangan sebagai saksi dan Indrajit mencerca Damini begitu banyak pertanyaan yang membuat Damini sangat kewalahan. Apa yang disampaikan oleh Damini justru melemahkan kesaksiannya sendiri, dan hal itu benar-benar dimanfaatkan oleh Indrajit. Indrajit berusaha meyakinkan hakim kalau Damini salah orang karena hampir semua peserta festival Holi dipenuhi bubuk warna, sehingga tak mungkin Damini mengenal orang-orang tersebut. Damini yang dalam kondisi tertekan berteriak histeris sehingga Indrajit menyimpulkan mental Damini sedang terganggu. Atas persetujuan hakim, Damini diperintahkan untuk ditahan di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. Terhadap keputusan itu, Sekar sangat marah kepada ayahnya. Ia merasa sang ayah dan Indrajit sudah keterlaluan memperlakukan Damini sehingga Damini harus ditahan di rumah sakit jiwa. Akan tetapi Sekar justru kembali ditantang sang ayah antara menyelamatkan pernikahannya atau membiarkan adik di penjara dan nama besar Gupta akan hancur. Beberapa hari kemudian setelah terjadinya perundingan, hubungan antara Tuan Gupta dan Tuan Tolu Bajaj kembali membaik, di mana dalam perjanjian itu Tuan Gupta berjanji akan mendesak Sekar menceraikan Damini dan segera menikahkan Sekar dengan putri Tuan Tolu Bajaj. Sementara di rumah sakit jiwa, salah seorang dokter yang telah dibarai oleh Tuan Gupta menyuntik suatu zat ke dalam tubuh Damini yang membuat perilaku Damini seperti ODGJ pada umumnya. Damini mengalami halusinasi berlebihan dan ia berlari dalam ketakutan membayangkan kejadian yang dialami Urmi, sehingga Damini akhirnya secara terpaksa ditenangkan. Beberapa hari kemudian di rumah sakit jiwa, Damini mendengar Rakesh meminta dokter agar dengan sengaja membuat Damini gila atau bahkan melenyapkannya dengan berpura-pura Damini bundir. Damini yang kesadarannya perlahan membaik berusaha melarikan diri dan aksinya itu diketahui oleh Rakesh dan teman-temannya. Dengan susah payah Damini berusaha kabur dan secara kebetulan ia bertemu dengan seorang pria pemabuk di tengah jalan lalu meminta perlindungan.
Karena hari sudah malam dan akan turun hujan, maka pria itu membawa Damini ke rumahnya. Nah, di sanalah Damini baru mengetahui kalau pria yang telah menolongnya adalah juga seorang pengacara bernama Govin. Setelah memperkenalkan diri, Damini meminta Govin membantunya untuk mencari keadilan atas kasus yang menimpa Urmi. Mendengar kata keadilan, tiba-tiba saja Govin tersentak seakan ada kisah kelam yang menimpa dirinya. Ternyata Govin masih trauma dan sangat benci dengan keadilan. Di mana demi nama baik keadilan ia harus kehilangan sang istri yang secara sengaja ditabrak oleh seorang pengusaha yang kasusnya sedang ditangani oleh Govin. Sehingga sejak saat itu ia memilih berhenti sebagai pengacara dan mulai mabuk-mabukan. Esok hari Damini yang kini telah berada di rumah Devika kembali didatangi beberapa orang polisi untuk mencari Damini. Karena Devika menolak membuka pintu, maka para polisi tersebut terpaksa mendobraknya. Sementara Damini berusaha kabur, namun ia berhasil dikepung oleh mereka. Dalam ketakutan, tiba-tiba datanglah Govin yang berusaha meyakinkan polisi kalau Damini akan aman bersamanya sampai sidang tahap kedua dilakukan. Dan ia secara sukarela menjadi pengacara untuk Damini. Kini Tuan Gupta dan Indrajit sangat marah. Mereka lalu bekerja sama dengan polisi untuk melenyapkan Urmi seolah-olah Urmi bundir. Melihat Urmi telah meninggal, Damini sangat terpukul. Sementara Govin tidak yakin surat yang diberikan oleh polisi tersebut ditulis oleh Urmi. Karena jika polisi menemukan surat itu di tangan Urmi, mengapa tidak ada bercak darah di surat tersebut? Sontak saja polisi itu diam tak berkutik. गोविंद चिल्लाओ मत और तुम्हारी पुलिस चौकी को भी। Indrajit yang tak puas kasus kematian Urmi telah melibatkan dirinya langsung menemui Govin. Dengan sombong ia meminta Govin tidak ikut campur dalam urusan pengadilan jika hidup Govin tetap aman. Govin hanya tersenyum sembari menebarkan ancaman kalau Indrajit akan menerima hukuman atas kelicikannya. Saat sidang pengadilan tahap kedua kembali digelar, Indrajit kembali berusaha meyakinkan hakim kalau Damini merupakan wanita licik. Indrajit menuduh apa yang dilakukan Damini sebagai usaha merebut harta kekayaan keluarga Gupta. Mendengar itu, Govin langsung membantah karena Indrajit tidak konsisten dengan pernyataannya. Di mana pada sidang tahap pertama Damini dicap tidak waras, namun kali ini Damini kembali dicap sebagai wanita licik. Sontak saja Indrajit menjadi tersinggung, maka terjadilah perdebatan di antara mereka. गिरी हुई वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की वहाँ पेश कर चुका हूँ और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूँगा. Kemudian Indrajit meminta keterangan kepada sopir yang bekerja di keluarga Gupta. Dengan kepintarannya, sopir tersebut dibuat tak berdaya, lalu mengungkapkan sebuah kebenaran yang membuat Indrajit semakin terpojokan. Terlebih ketika Govin membeberkan kebenaran soal kasus kematian Urmi lewat surat yang diberikan oleh polisi. Tak lama berselang hakim menghadirkan Sekar untuk dimintai keterangan atas kasus pemerkosaan yang menimpa Urmi. Pertanyaan pertama yang diajukan Govin adalah apakah Sekar mencintai Damini istrinya, dan jika iya, maka katakanlah yang sebenarnya kasus yang dialami Urmi. Sambil menatap mata Damini, Sekar berkata bahwa ia sangat mencintai istrinya. Namun Sekar kembali menunduk seakan tak mampu mengungkapkan kebenaran. Karena terus dipaksa oleh Govin, Sekar menjadi marah yang membuat Govin menjadi sangat kecewa. Lantas ia memperingatkan Sekar bahwa keputusan berada di tanganmu untuk menyelamatkan penjahat atau membiarkan istrimu yang tidak bersalah dihukum. Sementara Indrajit yang tak mampu lagi berdebat dengan Govin berpura-pura sakit dada hanya sekedar untuk menunda persidangan. Kini kasus Urmi menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Peredaran berita semakin tak terkendali sampai masyarakat melakukan aksi demo agar kasus tersebut diselesaikan secara adil. Desakan dari masyarakat menjadi kekuatan tersendiri untuk Damini, serentak menjadi ancaman bagi keluarga Gupta. Sehingga melalui Indrajit, Tuan Gupta menitipkan sejumlah uang agar Govin bungkam di pengadilan. Akan tetapi karena Govin menolak, maka tiba-tiba saja ia diserang oleh anak buah Indrajit, sampai akhirnya mereka pun dibuat tak berdaya. Kini Indrajit dan Tuan Gupta beralih ke rencana lain, yaitu melenyapkan Damini. Namun tanpa mereka sadari, Sekar mendengar pembicaraan mereka dan Sekar bersumpah akan berdiri bersama Damini apapun yang terjadi. Ketika Sekar sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ia ditabrak oleh salah satu mobil. Orang-orang tersebut berniat menculik Sekar, namun secara kebetulan paman Sekar melihat kejadian itu lalu menyelamatkan Sekar. Esok hari sidang tahap ketiga yang menjadi ajang pembuktian keadilan digelar.
Di sana Indrajit mulai mengoceh kalau Damini tidak bisa membuktikan pernyataannya lantaran sampai saat ini Damini belum juga tiba di ruangan persidangan. Mendengar itu, Govin hanya menyampaikan bahwa Indrajit terkesan ketakutan sambil meminta hakim untuk bersabar. Di sisi lain, Damini yang sedang dalam perjalanan menggunakan bajai tiba-tiba saja ditabrak oleh orang yang tak dikenal hingga terpental. Ternyata aksi itu dipimpin oleh Tuan Tolu Bajaj bersama beberapa preman. Merasa dirinya sedang terancam, Damini langsung berlari menyelamatkan diri ke sebuah bangunan dan dengan beringasnya kembali mengancam mereka. Dengan bantuan warga, para preman tersebut akhirnya lari ketakutan. Di sisi lain di ruangan persidangan, Govin kembali membuktikan rentetan kejanggalan yang dialami Urmi dan juga Damini. Ia sangat menyesal di negeri ini hukum sebagai ladang bisnis dan keadilan tidak berpihak bagi masyarakat kecil. Mendengar perkataan Govin, hakim hanya terdiam, sedangkan masyarakat yang hadir langsung bertepuk tangan. Dengan susah payah Damini akhirnya tiba di ruangan persidangan dan diberi kesempatan untuk bersaksi. Tanpa rasa takut, Damini mengungkapkan secara terang benderang kronologis kasus Urmi. Damini tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh hakim, tetapi yang ia berjuang selama ini hanya untuk mencari keadilan agar Urmi bisa tenang di alamnya. Damini yang sudah terlihat sangat lelah dikejutkan dengan kedatangan Sekar. Nah, di tempat itulah Sekar bersaksi untuk membenarkan pernyataan Damini. Sekar menerangkan bahwa konspirasi ini sengaja dibuat hanya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Dan ia bangga memiliki istri seperti Damini yang berjuang mencari keadilan meskipun nyawa menjadi taruhan. Atas pengakuannya itu, kedua orang tuanya hanya terdiam, begitu juga dengan Indrajit. Alhasil, hakim menetapkan Rakesh dan teman-temannya sebagai tersangka. Hakim juga memutuskan Tuan Gupta bersama Tuan Tolu Bajaj serta Hakim Indrajit bersalah karena berusaha menutupi kasus Urmi. Mereka bertiga juga dijerat dengan tuduhan penghilangan nyawa Urmi. Karena itu, pengadilan memutuskan hukuman penjara selama 20 tahun dan kerja paksa. Mendengar itu, Damini langsung menangis bahagia karena telah memenangkan keadilan untuk Urmi. Damini ko mubarakbad pesh kare. Usai sidang, Damini langsung dikerumuni warga yang bangga atas keberaniannya. Sedangkan Sekar berusaha menemui Damini dan mereka pun berpelukan. Sementara kakek Urmi turut bahagia karena cucunya telah mendapatkan keadilan. Sekian, terima kasih dan bye.